Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga antum atau kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita pada pertemuan yang ketiga ini tentang gerak pada hewan. Nah, sebelum ini kita mempelajari tentang gerak pada tumbuhan. Itu sudah antum catat sampai ke gerak nasti ya. Nah, itu contoh-contoh gerak-gerak nasti itu silakan antum cari saja di Google ada. Untuk materi kita berikutnya itu gerak pada hewan. Ya. Salah satu ciri atau sifat dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Nah, hewan pun dia bergerak dengan berbagai cara, ya. Ada yang berjalan melata, ada yang berdiri, ada yang berlari, ada yang terbang, ada yang berenang, ada yang merayap, dan sebagainya. Nah, tujuannya itu berbeda-beda, ya. Tapi yang lebih besar antara lain untuk melindungi diri dari predator atau untuk mencari mangsa. Nah, itulah tujuan mereka bergerak. Nah, kita lihat dari gambar. Yang gambar pertama tuh gajah memiliki kecepatan berlari 25 km per jam. Ya. Kemudian ada kerbau 50 km per jam. Kemudian ada kuda 76 km per jam. Ada kijang 97 km per jam. Kemudian ada macan atau cheetah, nah, itu 112 km per jam. Nah, kalau antum dikejar cheetah, nyerah aja lah, ya. Karena mungkin antum bisa menandingi kecepatan cheetah. Nah, itulah. Nah, kenapa? Kenapa bisa berbeda-beda kecepatan setiap hewan ini? Hah? Kenapa? Nah, karena massa dari tubuh mereka itu juga berbeda. Kemudian cara mereka untuk mendapatkan makan pun berbeda. Misalnya kalau gajah dia tidak perlu berlari karena dia makan rumput-rumput yang tidak akan pernah lari. Kalau cheetah kenapa dia akan cepat larinya? Karena dia akan memangsa makanan, memangsa yang lari ya. Dia memakan makanan yang lari. Contohnya kijang ini dia mengejar, maka dia kecepatannya harus tinggi agar dia bisa bertahan hidup. Nah, coba kita lihat hewan yang bergerak di darat dan hewan yang hidup di air. Berbeda kan? Hewan di darat bergerak menggunakan otot dan rangka, terutama kaki. Nah, ikan bergerak menggunakan sirip dan burung terbang menggunakan sayap. Nah, itulah perbedaan dari gambar ini ya. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Nah, kita coba lihat yang pertama gerak hewan di dalam air. Ya, air itu memiliki kerapatan yang lebih besar dibanding dengan udara. Ya kan, kalau di fisika dulu ke kepadatan benda ya kan. Zat cair, padat, gas, partikel-partikelnya itu lebih rapat daripada udara. Kemudian air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan udara. Ya. Tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Nah, massa jenis ya, kita pelajari dulu Rho sama dengan M per V. Ya. Gaya angkat air yang besar dan massa jenis hewan yang kecil menyebabkan hewan dapat melayang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi untuk dia bergerak ya. Gaya akan kamu pelajari lebih lanjut pada gerak lurus dan gaya. Itu nanti pada gerakan ya.
Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air itu adalah bentuk torpedo. Ya biasanya kita melihat torpedo itu kan yang di apa? Nah, udara kan. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari kiri ke kanan, nah, gitu. Bentuk tubuh ikan yang streamline, ya, berfungsi untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Ekor dan sirip yang lebar itu berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Itu yang di dalam air. Nah, kita lihat pula gerakan hewan di udara. Nah, tahu kan kamu burung? Gimana caranya dia terbang? Nah, hewan-hewan yang terbang di udara dengan cara yang unik. Tubuh hewan-hewan tersebut memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Ya, salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat dengan menggunakan sayap. Prinsip inilah yang sama diterapkan pada pesawat. Nah, khususnya pesawat terbang bersayap bentuk airfoil seperti pada gambar yang tadi ya, yang di atas. Ya, sebelum ini. Sayap burung memiliki susunan kerangka yang ringan, tulang dada dan otot yang kuat. Perhatikan gambar di sebelah ini kan. Nah, bentuk sayapnya airfoil, nah gitu memanjang dari tubuhnya ke arah ke kiri atau ke kanan. Membuat udara mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Jadi udaranya itu lebih cepat mengalir daripada yang di atas, daripada di bawah sayapnya gitu. Saat sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Dorongan ke atas tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah sehingga burung akan terangkat ke atas. Nanti untuk gaya, gerakan dan apa itu nanti kita pelajari pula nanti di gerak setelah ini. Tapi kita sekarang dulu hanya mengenal saja. Nah, kita lihat pula hewan yang di darat, ya. Kecenderungan hewan yang hidup di darat adalah memiliki otot dan memiliki tulang yang kuat. Otot dan tulang tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia, yaitu kecenderungan tubuh untuk diam. Nah, namanya itu inersia ya. Dan untuk menyimpan energi pegas, elastis, untuk melakukan berbagai aktivitas. Bayangkan bagaimana bila kita berjalan. Seorang mulai berjalan dengan mendorong lantai dengan kakinya. Lantai kemudian memberikan gaya balik yang sama dan berlawanan arah pada kaki orang tersebut. Gaya inilah yang menggerakkan orang tersebut ke depan. Dengan cara yang sama, seekor burung yang lagi terbang ke depan itu memberikan gaya pada udara dan udara tersebut mendorong balik sayap burung itu ke depan. Nah, gitu dah. Pada saat antum berjalan, kan kaki antum tuh menginjak lantai. Nah, lantai itu dia akan memberi dorongan supaya apa? Supaya antum bisa bergerak. Nah, kalau dia tidak memberi dorongan, berarti antum tidak akan bergerak, diam saja di situ. Nah, sepertilah kira-kira ya. Gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang besar. Lihat gajah kan? Akibatnya, untuk bergerak, gajah dan kerbau itu harus melawan inersia yang nilainya lebih besar. Maksudnya, melawan dari massa tubuhnya untuk bergerak itu lebih besar, makanya dia lambat. Nah, ya. Namun, perbedaan struktur tulang dan otot hewan tersebut masing-masing hewan menyebabkan hewan tersebut dapat bergerak lebih lincah dibandingkan hewan yang lain. Misalnya kuda.
kuda, kijang, apalagi yang cepat larinya, citah, ya. Ketiga hewan tersebut memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Namun, kijang dan citah memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga kijang dan citah memiliki elastisitas yang tinggi. Jadi, elastis ototnya itu. Ya. Bentuk kaki yang lebih ramping tersebut mengakibatkan kijang dan citah pada saat berlari lebih banyak melompat di udara. Nah, ya, melompat dan meluncur dia di udara. Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gesek permukaan tanah membuat kijang dan citah berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda. Nah, seperti itulah kira-kira, akhi. Nah, untuk memahami ini kadang-kadang memang agak susah sedikit, tapi antum ulang-ulang saja lagi, tidak masalah. Kemudian antum pindahkan ke dalam buku catatan antum, ya.